Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Yuliani dengan NIM 24060201. Saya di sini akan menjelaskan mengenai laporan studi kasus UAS manajemen berbasis sekolah dengan tema studi kasus anak berkebutuhan khusus di SDN 075 Jatayu. Latar belakang di sini, pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang diintegrasikan masuk ke dalam kelas reguler untuk belajar bersama anak-anak normal. Pendidikan inklusif hadir sebagai konsep yang relatif baru di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan reguler di sekolah yang setara dengan siswa lainnya. Tujuan dari pendidikan inklusif yakni memberikan semua siswa dan tidak memperhatikan asal sosial, ekonomi, berkebutuhan khusus mereka, akses yang setara pada layanan pendidikan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, pendidikan inklusif ini sangat berperan penting dalam mengajarkan menghormati sesama, bertoleransi, dan bekerja sama. Lalu, pelaksanaan manajemen di sekolah dapat dilaksanakan melalui manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau bisa disingkat dengan MBS ditandai dengan adanya wewenang atau otonomi sekolah secara penuh terkait pelayanan di sekolah baik secara internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Dalam konteks pendidikan inklusif, implementasi MBS memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyusun strategi yang spesifik, menyesuaikan dengan keberagaman profil siswa. Kemandirian sekolah adalah mengelola sumber daya memungkinkan adanya adaptasi kurikulum, penyediaan sarana prasarana yang aksesibel, serta pengembangan tenaga pendidik yang kompeten dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Nah, menurut Howard, ABK ialah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Sedangkan menurut Ilahi menjelaskan ABK ini adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang pertama ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunalaras, anak cerdas istimewa dan bakat istimewa, tunadaksa, autis, dan tunawicara. Nah, lalu esensi manajemen berbasis sekolah adalah otonom manajemen sekolah dari sisi pengambilan keputusan, partisipasi, mencapai sasaran mutu sekolah. Desentralisasi diartikan sebagai kewenangan dan kemandirian dalam mengatur serta mengurus dirinya. Otonomi sekolah merupakan kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, esensi MBS adalah otonom manajemen sekolah dari sisi pengambilan keputusan, partisipasi mencapai sasaran mutu sekolah, desentralisasi diartikan sebagai kewenangan dan kemandirian dalam mengatur serta mengurus dirinya. Otonomi adalah merupakan kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekolah sesuai dengan perundang-undangan. Dari pembahasan di atas, maka otonomi ini yang menjadi izin resmi bagi sekolah yang berinovasi dan kemandirian untuk mengatur kurikulum, pendidik, dan kepentingan warga sekolah agar dapat menyesuaikan kebutuhan yang ada pada sekolah tersebut. Relevansi MBS terhadap pelayanan pendidikan ABK ini yaitu pertama, pengelolaan mandiri. Sekolah dapat menerapkan sistem manajemennya sendiri. Lalu partisipasi orang tua dan masyarakat. Lalu pengembangan kompetensi guru. Yang keempat, relevansi MBS terhadap pelayanan pendidikan ABK. Yang pertama, pengelolaan mandiri. Lalu partisipasi orang tua dan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan kompetensi guru. Yang keempat, fleksibilitas. Nah, lalu ada pembahasan temuan kasus. Yang pertama, temuan kasus ini ada pada di sekolah tengah-tengah Bandung, memiliki beberapa anak yang harus menerima layanan khusus dari gurunya. ABK di sana terdiri dari ADHD, autis,
speech delay, disleksia, dan berbagai ABK lainnya. Nah, di sana itu beberapa gurunya itu, hampir semua gurunya tidak bisa menangani anak berkebutuhan khusus karena belum ada pelatihan untuk menangani siswa yang berkebutuhan khusus, dan orang tua di tiap anak yang berkebutuhan khusus itu tidak menerima jika anaknya harus mendapatkan layanan khusus atau terapi. Jadi anak-anak tersebut masih kesulitan selama pembelajarannya karena tidak ada guru pendamping khusus yang paham betul mengenai kebutuhan setiap anak. Dampak bagi anak berkebutuhan khusus, anak akan merasa cemas atau frustasi karena merasa sekolah menjadi tempat yang menakutkan karena setiap hari harus menghadapi tugas-tugas yang banyak tanpa ada pendampingan khusus. Lalu anak disleksia akan buta huruf karena tidak ada pelatihan yang lebih, tidak ada pendampingan lebih gitu. Lalu anak mengalami dijauhi teman atau bahkan pembulian dini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.